Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat HNI dimanapun berada? Semoga hari ini dalam kesempatan hari-hari baru yang kemudian Allah hadirkan untuk kita semua, saya doakan kita dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat ya. Dan karenanya kita patut bersyukur. Hari ini Allah berikan kepada kita sebuah kesempatan untuk bisa menikmati sajian tarbiyah ataupun sarana pendidikan yang Allah berikan kepada kita, yakni membersamai hari-hari di tengah suasana di mana kita harus semakin dekat kepada Allah. Jadi kita mesti terbiasa untuk menjadikan apapun yang hadir dalam kehidupan kita haruslah bisa menjadikan sebuah sarana agar kita semakin dekat kepada Allah. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin memberikan sharing ya terkait dengan bagaimana melakukan cara kerja benar dalam aktivitas bisnis kita di HNI ini. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa menghasilkan cara kerja benar yang betul-betul memberikan bobot ya, memberikan dampak, memberikan efek yang luar biasa kepada kehidupan kita dan keluarga kita, dan tentunya memberikan dampak juga untuk umat ini. Sahabat-sahabat sekalian, cara kerja benar adalah sebuah output ya. Jadi cara kerja benar itu adalah output. Nah, yang perlu kita pikirkan, input apa yang harus kita miliki sehingga kemudian kita mampu melakukan cara kerja benar yang tidak gampang bosan, tidak gampang menjadikan diri kita ini cepat lelah, tidak gampang menjadikan aktivitas kita ini mudah untuk ditinggalkan dan dilupakan. Dan yang perlu kita ingat adalah cara kerja benar adalah output, maka input apa yang harus kita miliki agar kita bisa memiliki cara kerja benar yang punya daya tahan cukup panjang. Cara kerja benar pondasinya adalah cara berpikir benar. Cara berpikir benar. Dan saya menyingkatnya dengan istilah cabe binar ya, cabe binar, cara berpikir benar. Sahabat-sahabat sekalian, cara berpikir benar ini paling tidak ada 5 hal yang ingin saya sampaikan agar kita mampu melakukan aktivitas cara kerja benar dengan betul-betul powerful gitu ya, dengan betul-betul powerful. Dimana cara berpikir benar ini menjadikan stamina jiwa kita itu senantiasa hadir ya, semangat kita senantiasa tinggi gitu. Dan ini sangat ditentukan oleh keselamatan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Inilah yang disebut dengan the power of stamina. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan dampak yang luar biasa dalam aktivitas cara kerja benar kita di HNI, maka kita harus punya power, stamina kita harus berpower. Dan powernya stamina itu adalah selarasnya antara. Yang pertama adalah sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama saya ingin mengajak kepada kita semua, untuk diri saya dan juga kita semua, perbanyak dosis husnuzon kita kepada Allah. Perbanyak perasaan baik kita kepada Allah. Maka pastikan ia harus hadir dan banjir setiap hari. Awal pagi itu sangat menentukan semangat kita untuk bisa memulai aktivitas kita bersama HNI. Dan mustahil Anda bisa meraih prestasi besar di bisnis ini kalau Anda tidak punya stok dosis husnuzon yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon ini sangat penting sahabat-sahabat sekalian, sehingga tidak menjadikan kita ini gampang baper gitu. Karena kita harus yakin bahwa setiap aktivitas kita di HNI tentu kita landasi dengan niat pengabdian kita kepada Allah. Jadi insya Allah nggak ada yang akan membuat kita ini gampang baper gitu. Kalaupun ternyata Allah hadirkan kepada kita orang-orang yang pada saat kita jelaskan, lalu kemudian dia berminat untuk gabung HNI, untuk pakai produk HNI, bahkan ikut bareng-bareng berjuang dengan HNI, sahabat-sahabat sekalian ketahuilah, itu bukan karena kehebatan kita dalam berbicara. Itu bukan karena kedahsyatan kita untuk ngebedah sebuah produk. Tapi karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah memberikan campur tangannya kepada kehidupan aktivitas bisnis kita bersama HNI. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalaupun sebaliknya, kita sudah menjelaskan panjang lebar, mendetailkan apa-apa saja informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat di sekitar kita tentang HNI. Tapi ternyata mereka tidak meresponnya dengan baik. Sahabat-sahabat sekalian ketahuilah
bahwa itu bukan musibah buat kehidupan kita berbisnis di HNI. Bukan. Dia adalah sebuah cara Allah untuk memastikan kita suatu saat nanti, kalau kita betul-betul ditakdirkan jadi orang sukses di HNI, kita akan jadi orang sukses yang betul-betul bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri dan keluarga kita, tapi juga buat umat. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo sama-sama kita tambah porsi dosis husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di hari-hari ini. Ya. Jadi kalau ada di antara sahabat-sahabat sekalian kemudian berpikir, ya, suasana seperti ini akan menyebabkan misalnya omset kita menurun. You are what you think. Anda itu seperti yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir turun, maka kejadiannya omset Anda, prestasi Anda akan turun. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, kita husnuzon kepada Allah, kita yakin bahwa hari ini adalah hari-hari terbaik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, jauhkan keluh kesah, maka sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita yakin prestasi kita tetap akan baik, bahkan boleh jadi meningkat. Ya, itu pun akan terjadi dalam kehidupan bisnis kita bersama HNI. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi porsi ini harus menjadikan diri kita ini betul-betul sangat yakin bahwa semua terjadi karena kehendak Allah, ya. Semua terjadi karena kehendak Allah. Naiknya omset kita, naiknya prestasi kita itu karena kehendak Allah. Kalaupun ternyata lagi turun, ya muhasabah gitu. Kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan memang ada maksiat-maksiat yang kita kerjakan yang mengakibatkan terkikisnya perasaan baik kita kepada Allah, karena memang hari ini kita terbiasa dengan agenda kemaksiatan. Nauzubillah. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang pertama, menambah dosis husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita bisa mendapatkan input, ya, dalam diri kita dengan cara berpikir benar, ya, karena saya punya keyakinan orang yang belum open mind, maka dia tidak akan pernah bisa open heart. Dia belum bisa membuka pikirannya, dia otomatis belum bisa membuka hatinya. Kalau hati belum terbuka, dia tidak akan bergerak. Saya tidak akan bergerak kalau hari ini tidak punya niat yang lurus membersamai HNI, ya, maka yang terjadi adalah pikiran saya tertutup, ya. Lalu hati saya pun juga akan tertutup. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, yuk buka pikiran kita. Yang kedua adalah, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama tadi perbanyak dosis husnuzon kita kepada Allah. Yang kedua adalah, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita bertebaran di muka bumi. Ya. Jadi paradigma cara berpikir benar dimulai dengan suasana hati yang senang untuk senantiasa menjalin silaturahmi. Fantasiru fil ardh. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bertebaran di muka bumi, bertebaran di muka bumi. Ya. Kalau hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita diminta untuk ada dulu di rumah kita, stay at home. Tapi yang perlu kita ingat, ya, cara untuk tetap bertebaran kita, sahabat-sahabat sekalian, ya, hari ini Allah takdirkan, ya, dengan cara online semacam ini. Ini adalah sebuah sarana untuk menebarkan pikiran kita, gagasan kita, ide-ide kita melalui online semacam ini. Ya, jadi kalau secara fisik, ya, bertebaran ke muka bumi, kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal, atau bahkan mungkin yang belum kita kenal sekalipun, kita sambung silaturahmi. Dan jangan pernah merasa, sahabat-sahabat sekalian, saat kita bertebaran di muka bumi, kita menjadi orang yang tidak suka menyambung silaturahmi. Maka yang seperti ini, dia akan sulit untuk mendapatkan kesuksesan bersama HNI. Kenapa, sahabat-sahabat sekalian? Karena kesuksesan bersama HNI dibangun atas sebuah kerja berjamaah. Jadi kita nggak akan bisa berhasil sendiri, ya. Anda sehebat apapun, ketika Anda merasa punya keterampilan jago jualan, kalau sendirian, sahabat-sahabat sekalian, Anda nggak akan bisa berhasil di bisnis ini. Ya, kita harus bekerja secara berjamaah. Kita harus memastikan bahwa ada orang-orang yang kita jalin silaturahmi, ya, kita ajak untuk berteman, lalu kemudian ajak untuk berjuang bersama dengan HNI. Maka yang perlu kita kerjakan adalah menyambung keberjamaah. Ya, kita kerjasama, kita bareng-bareng membangun mimpi-mimpi. Kita membangun harapan-harapan, ya, nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng gitu. Nah, karenanya sahabat-sahabat sekalian, mari kita tanamkan dalam cara berpikir kita. Untuk sukses, Anda perlu banyak bergaul. Anda harus meluaskan pergaulan. Ada orang yang bertanya seperti ini, Pak, kenapa ya
kok saya sulit sekali memperkenalkan produk-produk HNI gitu ya. Atau bahkan ada yang mengatakan, ya saya tertarik pakai produk HNI itu bagus gitu. Cuman atau tapi gitu, apa masalahnya? Ya, mereka berpikir masalahnya harga Pak. Oh gitu. Kalau saya berpikir masalahnya adalah Anda kurang bergaul. Anda bergaul dengan komunitas yang itu-itu aja. Coba Anda luaskan pergaulan. Maka boleh jadi ada orang yang begitu Anda tawarkan, ya, lalu kemudian dia bukan hanya mencoba satu produk, ya, tidak hanya mencoba satu produk, tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa oke Pak, saya coba Pak, bikin listnya. Setelah dibikin listnya kita totalin, luar biasa, 5 juta rupiah. Itu coba padahal, ya. Nah sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, jadi bukan sulit sebetulnya, tapi karena kita terlalu menutup diri untuk tidak mau bertemu dengan orang di luar sana, tidak mau menyebar ide dan gagasan kita, termasuk lewat cara online semacam ini, ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita nggak akan bisa tuh nemuin, ya. Kita nggak akan bisa nemuin orang-orang yang kemudian menyambut ajakan baik kita, karena pergaulan kita sangat terbatas. Cobalah luaskan pergaulan kita, maka insya Allah teman-teman sekalian, dengan kita meluaskan pergaulan, maka peluang Anda untuk bisa menemukan orang-orang yang insya Allah memberikan dukungan, memberikan support dari dakwah halal ini bersama HNI, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah semakin besar. Ya, makanya kita perlu menginstal dalam pikiran kita untuk senantiasa gemar safar, gemar safar. Ya, gerakan meluaskan pasar halal. Ya, jadi kita harus semangat melakukan pergerakan-pergerakan untuk meluaskan pasar halal bareng HNI. Ya, ini luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Ya, dan oleh karena itu tidak boleh ada di antara kita yang alergi untuk membangun silaturahmi. Jadi jangan alergi. Silaturahmi insya Allah akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk meluaskan, membangun pasar halal ini bersama HNI, dan itu betul-betul akan menghadirkan suasana hidup yang lebih hidup lagi. Kenapa sahabat-sahabat sekalian saya katakan suasana hidup yang lebih hidup lagi? Karena kita bertemu dengan orang-orang baru, di suasana baru, dengan pengalaman baru. Dan ini sangat mengasyikkan sekali. Jadi silaturahmi itu sangat mengasyikkan sekali. Jadi kalau hari ini masih ada di antara kita yang malas bersilaturahmi, ya, malas bersilaturahmi sahabat-sahabat sekalian, maka sulit sekali untuk bisa berhasil di HNI. Kata kuncinya adalah tingkatkan ritme silaturahmi kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum meluas kemana-mana, keluarga menjadi prioritas utama, ya. Keluarga menjadi prioritas utama. Lalu kemudian orang-orang di sekitar tempat tinggal kita, dan seterusnya. Kita bisa luaskan pergaulan kita sampai nanti pada fase kita meluaskan aktivitas pergaulan kita pada orang-orang yang mungkin sebelumnya belum kita kenal. Sahabat-sahabat sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian kita menginstal dalam pikiran kita sebagai input, ya, sehingga kita tidak mudah lelah pada saat nanti saya akan jabarkan tentang cara kerja benar. Yang ketiga adalah jangan mudah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, yang namanya penolakan itu menurut saya dia adalah nutrisi jiwa. Ya. Dia memberikan kekuatan mentalitas kepada kita. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin pada saat ditanya oleh mentornya, sudah berapa kali hari ini ditolak, dan dia mengatakan, saya belum ditolak. Boleh jadi dia nggak ngapa-ngapain. Boleh jadi dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Orang-orang hebat di HNI, ya, mau dia levelnya platinum, ya, emerald, sapphire, dan seterusnya, saya yakin hari ini pun masih mengalami penolakan. Cuman mungkin jumlahnya sudah berbeda ketimbang saat dulu memulai. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah mudah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ini perlu kita ingat sahabat-sahabat sekalian. Ada di antara kita itu merasa seolah-olah begitu kita jalanin aktivitas PCA misalnya, ya, seolah-olah kita merasa karena bertemu dengan penolakan, berjumpa dengan penolakan, ada orang-orang yang tidak sepakat dengan ajakan kita, ada orang-orang yang tidak terima dengan ide dan gagasan kita bersama HNI, lalu kemudian kita berputus asa dan mengklaim bahwa diri kita adalah manusia paling menderita di bumi ini. Ya. Tidak boleh sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kita perlu yakinkan diri kita sahabat-sahabat sekalian bahwa apapun yang kita rasakan, ya, entah itu adalah keberhasilan, ya, ataupun juga mungkin kegagalan, ya,
penolakan gitu. Maka yang perlu kita yakini dan pahami adalah saat kita berjumpa dengan kegagalan, penolakan, habiskan jatah kegagalan dan penolakan kita. Dan kita nggak pernah tahu kapan jatah gagal kita ini bisa kita habiskan. Tugas kita adalah jalanin terus jalankan. Ya, sehingga sahabat-sahabat sekalian memastikan bahwa apapun yang melewati aktivitas kehidupan kita bersama HNI, jangan pernah berputus asa. Karena rahmat Allah begitu besar kepada kita semua, insya Allah. Ya, insya Allah. Dan sahabat-sahabat sekalian, saya ingin ingatkan, kalaupun suatu saat ya, Anda sudah menemukan aneka kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kita bersama HNI, maka jangan lupa gitu. Kemudahan-kemudahan itu adalah hadiah dari Allah. Itu rahmat Allah. Ya, itu rahmat Allah. Itu hadiah dari Allah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita menemukan sebuah rentang waktu di mana kemudian kita sudah mulai Allah titipkan bonus yang sudah mulai besar. Bonus yang sudah mulai besar. Maka perlu kita ingat sahabat-sahabat sekalian. Itulah rahmat Allah. Bonus besar yang bukan karena kehebatan diri kita, bukan. Tapi karena kita yakin ya ini adalah rahmat Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh hanya memikirkan bahwa bonus yang kita dapat dari HNI itu hanya untuk diri dan keluarga kita. Nggak boleh. Ya. Kita perlu bagi porsinya. Ya, ada nafkah buat keluarga, ada nafkah juga buat umat ini yang perlu kita pikirkan. Ya. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, begitu indah kalau kita meyakini bahwa rahmat Allah itu begitu luar biasa. Ya. Dan pada saat Allah berikan kemudahan kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, maka senantiasalah kita bersyukur. Ya, jangan justru menambah diri kita dengan porsi kekufuran. Jangan. Ya, bersyukur. Maka insya Allah Allah akan tambah nikmat. Itu yang ketiga. Yang keempat sahabat-sahabat sekalian adalah yang perlu kita ingat, cara berpikir benar juga harus menempatkan dream, impian Anda cantolkan impian Anda dengan target akhirat. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, kok kita di HNI kalau sudah bicara tentang bisnis ngomongnya duit gitu ya. Ada orang yang mungkin ketika dengar orang ngomong duit pusing gitu. Padahal orang nggak punya duit pusing juga gitu ya. Mendingan kita ngomongin duit, kita belajar tentang duit, dan kemudian kita punya duit, kita jadikan duit ini sebagai sebuah aset yang kita bawa sampai ke jannah kan gitu. Terus itu berupa uang ya, di HNI misalnya kita dapat bonus dalam bentuk uang. Maka sahabat-sahabat sekalian gunakan dream ya, gunakan dream kita bersama HNI ya, punya cantolan dengan kepentingan akhirat. Ya, jangan sampai dream kita hanya sebatas dream yang selesai pada tingkat dunia. Maka kita perlu cantolkan ya, saat kita berjuang di HNI, Allah titipkan punya omset ya. Lalu kemudian Allah titipkan kepada kita omset yang kita rawat sedemikian rupa, tidak dengan cara disimpan. Disalurkan. Kita harus buat saluran-salurannya sehingga bonus kita betul-betul terasa nikmat gitu. Ya, mungkin ada di antara teman-teman, ada di antara sahabat-sahabat yang hari ini bonusnya masih ratusan ribu ya, atau bahkan puluhan ribu, atau baru mulai. Bonus saya 9.000, nggak apa-apa. Latih kesyukuran kita agar suatu saat nanti pantaskan diri kita menjadi bendaharanya lewat aktivitas bersama HNI. Sahabat-sahabat sekalian, kita perlu menyadari itu nggak boleh berhenti sekedar target duniawi. Ya. Kalau kita punya dream bersama HNI, sahabat-sahabat sekalian, lalu kemudian hanya berhenti sampai pada kepentingan dunia, dan nauzubillah kalau ternyata dream kita, misal saya sebutkan, pengen jadi platinum, ya, pengen jadi platinum. Tapi target setelah kita kepengen jadi platinum itu hanya sekedar untuk dapat pujian. Menurut saya sahabat-sahabat yang terlalu rendah dream seperti itu. Ya. Kalaupun Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa meraih level-level tertinggi, maka pastikan setiap prestasi yang kita dapat, dream yang bisa kita taklukkan, dia harus mampu menggerakkan kesalehan lebih kolektif bersama aktivitas dakwah kita di HNI. Ya.
Jadi targetnya bukan dapat pujian. Ya, kalau ada di antara kita pengen meraih level tertentu supaya dapat puji-pujian dari manusia nih, ya Allah, itu terlalu rendah sekali. Terlalu rendah sekali. Jadi kalau Anda diberikan kesempatan buat populer setelah Anda bergabung bersama HNI, maka gunakan kepopuleran Anda untuk mengajak orang pada kebaikan. Mohon maaf, terputus ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalaupun kita telah berhasil meraih dream, lalu kemudian Allah titipkan kepada kita banyak kemudahan-kemudahan, maka kita perlu tekadkan dream kita itu yang sudah mampu tertaklukkan atau mungkin yang masih sedang diperjuangkan, yang perlu kita ingat, cantolkan pada kepentingan akhirat. Ya. Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, cara berpikir benar. Yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Jadi ada rentetan ikhtiar yang perlu kita kerjakan ya, dari awal tadi ya, menambah dosis husnuzon sampai dengan ke fase tawakal ya. Ini akan menjadikan kita punya energi yang insya Allah tidak gampang habis. Kita punya tenaga yang insya Allah tidak menjadikan diri kita gampang lelah. Kenapa? Karena cara berpikir kita benar ya, tawakal. Yang terakhir adalah tawakal. Nah, bab tawakal koneksasi dengan materi di cara kerja benar ya. Tawakal yang seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan sampai Anda juga salah cara memahami tawakal di HNI ya. Anda nggak ngapa-ngapain, Anda nggak pernah PCA, Anda nggak pernah punya target berapa orang yang harus kita jumpai setiap hari, berapa orang yang harus kita silaturahimi dalam sepekan misalnya. Lalu kemudian kerjaannya ngelihat AVO gitu. Kira-kira AVO-nya akan bergerak nggak? Enggak gitu. Kenapa? Karena Anda nggak bergerak. Karena Anda nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita bergerak, kita melakukan apa-apa, kita ikhtiar bertubi-tubi, setelah itu tawakal, pantas gitu. Itu pantas. Jadi kerjanya ngeliatin AVO. AVO dibuka gitu ya. Kok nggak ada penambahan mitra, nggak nambah jumlah omset gitu. Tanya pada diri Anda sudah bergerak belum? Anda sudah bekerja belum? Anda PCA-nya bener enggak gitu. Ya, tawakal itu setelah Anda melakukan berbagai ikhtiar, baru kemudian tawakal. Enak melihat AVO-nya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, akhir bulan tuh juga enak dilihat AVO-nya. Anda nggak gelisah. Ya, akhir bulan nggak gelisah. Akhir bulan nggak mikirin aneh-aneh gitu. Akhir bulan tidak sibuk gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah kerja dari awal bulan. Di akhir bulan kita tinggal bertawakal kepada Allah. Udah nggak ada lagi tuh cerita gelisah, was-was. Kira sebagusnya itu dilakukan jauh-jauh hari, sehingga kita bisa pastikan pergerakan aktivitas kita betul-betul berjalan. AVO-nya bergerak, itu tandanya kita ada ikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, kita nggak bergerak, rasa-rasanya tawakal menjadi kurang pas. Ya, karena yang kita lakukan ya tidak ada yang kita kerjakan gitu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah 5 poin ya, 5 poin di mana kita harus memperbaiki cara berpikir kita sebagai input yang masuk pada diri kita, baru kemudian output. Nah, outputnya adalah sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin setiap kita ini sudah terbiasa dengan aktivitas PCA, pakai cerita aja. Tapi saya ingin ingat, PCA aja nggak cukup gitu. Jadi kalau cuma sekedar PCA nggak cukup teman-teman sekalian. Kenapa? Adalah meningkatkan ritme PCA gitu. Jadi kalau kita cuma PCA ya pakai, kita sudah pakai cerita sekedarnya. Jadi kalau cuma sekedar PCA nggak cukup. Ya, yang perlu kita kerjakan meningkatkan ritme PCA kita, meningkatkan kualitas PCA kita. Ya, jadi nggak cuma sekedarnya gitu. Satu contoh misalnya gini, Pak, saya sudah PCA. Ya, kenapa sih kok omset saya nggak naik-naik Pak gitu? Terus kemudian mitra saya nggak nambah-nambah gitu. Ya, nah terkait dengan sudah pakai, sudah cerita, katanya juga sudah ngajak. Ya, paling gampang adalah cek aja AVO-nya gitu, lihat aja AVO-nya gitu. Oh, ada pergerakan, oh ternyata baru diri sendiri gitu. Ya, yang lebih parah lagi adalah, Pak, kenapa ya kok bonus saya kecil, bonus saya nggak naik-naik gitu. Ya, ini kenapa Pak? Masalahnya apa Pak? Perasaan saya udah belanja banyak. Sahabat-sahabat, belanja jangan pakai perasaan. Belanja itu datang ke BC ya, atau misalnya SC,
datang nih misalnya nih, terus kemudian kita transaksi, ya, dapat invoice, itu berarti sudah diinput, ya, maka itu real belanja kita gitu. Jadi jangan pakai perasaan saya Pak udah belanja banyak Pak, perasaan Pak, begitu dicek di AVO kita lihat, iya ibu kebanyakan belanja pakai perasaan, ya, begitu kita cek apa yang terjadi, 1 tahun awet banget pakai pasta gigi cuman 2 biji doang, pengen bonus gede nggak bisa gitu, atau pengen jadi manajer, ya, secara alami, ya, tapi pakai produknya setahun cuma 2 biji pasta gigi, nggak mungkin bisa gitu, ya, karena kita punya sistem, ya, kita punya sistem yang betul-betul proven. Bagaimana kemudian cara jadi manajer itu, ya, tidak lagi mengandalkan kehebatan diri sendiri, tapi kerja tim, kerja berjamaah gitu, ya. Jadi PCA hari ini bagus banget gitu, ya, tapi kalau cuma sekedarnya kita jalankan PCA nggak cukup. PCA nggak boleh sekedarnya. Jalanin PCA nggak boleh nunggu waktu luang. Jalanin PCA kudu meluangkan waktu gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian ingin menjalankan PCA nunggu waktu luang, kapan jalaninnya? Rata-rata mungkin kita mengatakan saya mau PCA tapi saya belum punya waktu, ya. Kalau Anda pengen punya waktu, luangkan waktu. Anda punya waktu gitu, ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pakai produk, ya, secukupnya, ceritakan kepada siapa saja, ya, dan kemudian ajak, ya, untuk mereka mulai mengenal HNI, ya, mengenal perusahaan, mengenal produk, mengenal aktivitasnya gitu, ya. Maka kita perlu kerjakan, tidak boleh sekedarnya sahabat-sahabat sekalian, nggak boleh. Niat tidak boleh sekedarnya, tapi harus powerful gitu. Ya, PCA tidak boleh sekedarnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di cara kerja benar ini, ya, di cara kerja benar ini, saya coba ingin berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat sekalian agar kita nih nggak gampang pusing gitu, ya, terutama di akhir bulan. Maka yang perlu kita kerjakan di cara kerja benar, ini yang saya kerjakan, saya terbiasa ngebom, ya. Apa tuh ngebom? Apakah kemudian akhir bulan mantengin AVO, lalu kemudian kita lihat ada omset yang kurang, kalau omset kurang kita nggak bisa naik level misalnya, lalu kemudian kita ngebom gitu, ya, kita ngebom. Apa itu yang saya kerjakan? Tidak, saya tidak mengerjakan itu sahabat-sahabat sekalian, dan saya yakin sekali leader-leader ini tidak mengerjakan hal itu. Karena ngebom yang kita kerjakan, ya, kalau dalam prinsip cara kerja benar, ngebom yang kita kerjakan dari awal bulan. Awal bulan kita kerja terus sampai akhir bulan kita kerja, ini ngebom gitu, ya, meningkatkan jumlah pertemuan kita dengan orang-orang yang akan kita kenalkan dengan HNI, itu ngebom namanya, ya. Lalu kemudian kita meningkatkan aktivitas home sharing kita, itu ngebom namanya, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ngebom yang betul itu dari awal bulan, bukan di akhir bulan. Atau pakai istilah sistem ngebom semalam, sistem ngebom semalam, nah gitulah kira-kira, ya. Bukan itu yang kita ingin lakukan, ya, dengan cara kerja benar adalah melakukan aktivitas ngebom kerja dari awal bulan sampai akhir bulan. Sehingga boleh jadi nih ada di antara kita, contohnya saya lah misalnya, habis sholat isya akhir bulan, yang enak itu adalah udah tawakal. Nah, ini konteks tawakalnya nih, ya, konteks tawakalnya di sini. Sudah habis sholat isya, kalau mau tidur awal biar bisa bangun malam, kita laksanakan ibadah di malam hari, kita bermunajat kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, ya. Maka sudah kita berserah, enak sekali sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini pengalaman, contoh pengalaman sahabat-sahabat sekalian, ya. Begitu habis sholat isya, saya lihat di AVO kan, di AVO, masih ada terus bergerak begitu, ya, masih ada terus bergerak di pergerakan di AVO. Lalu kemudian ada satu yang menjadi target saya, ini penentu nih, satu jalur ini. Kalau satu jalur ini memenuhi syarat omset sekian, ya, waktu itu masih 18.000, ya, maka saya bisa jadi emerald gitu. Tapi saya lihat, kayaknya masih jauh gitu, ya, kayaknya masih jauh nih, ya. Dan kemudian karena saya sudah bekerja, saya sudah sambangi, saya sudah berikan HS online, ya. Lalu kemudian berbagai macam cara untuk memotivasi juga sudah, saya tawakal gitu. Dan di pada salat isya itu omsetnya paling-paling baru sekitar 9.000 poin sahabat-sahabat sekalian, ya. Lalu kemudian, ya,
gimana ya? Mau kita paksa-paksa? Ayo dong Bu, ya. Ayo dong Pak, belanja Pak 10.000 poin gitu kan? Ya, nggak bisa lah gitu. Kalaupun bisa, ya boleh jadi dia punya banyak uang. Tapi cara kerja benar itu memastikan bahwa apa yang kita kerjakan adalah cara-cara mudah, bukan cara-cara yang tidak mudah, apalagi berisiko besar. Jangan gitu. Sekalipun mungkin Anda ketemu dengan mitra-mitra yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, maka boleh jadi akan sulit diduplikasi. Maka yang perlu kita lakukan lagi-lagi membangun kebiasaan untuk bekerja dari awal bulan sampai akhir bulan. Ini ngebom gitu. Jadi kita ngebom dari awal bulan sampai akhir bulan kerja. Dan kemudian sahabat-sahabat sekalian, begitu saya lihat 9.000, wah ini kayaknya agak berat nih. Tapi bismillah lah, kalau Allah mengatakan jadi gitu ya, kun fayakun, jadi tuh emerald insya Allah gitu. Jadi nggak perlu rempong-rempong lagi sahabat-sahabat sekalian untuk kemudian berpikir mana ya, tambahin lagi dari mana, belanja lagi. Jangan. Kita ingin bisnis kita ini betul-betul mudah diduplikasi. Caranya harus benar gitu. Lalu kemudian sudah tawakal, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur ya, jam 2 pagi bangun, buka AVO. Ya. Masya Allah, apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian? Ternyata omset satu jalur yang tadi menentukan saya bisa jadi emerald atau belum, itu tembus ke angka 22.000 poin grup. Padahal yang dibutuhkan 18.000. Tapi ternyata Allah kasih 22.000, di atas 20.000 poin. Sahabat-sahabat sekalian, qadarullah, Allah titipkan emerald itu ya kepada diri saya. Dan saya doakan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat sekalian tertitipi dengan aneka dream, target yang bisa tertaklukkan bersama HNI. Jadi sapphire, emerald, atau bahkan platinum ya, atau bahkan platinum. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nikmat banget cara kerja yang seperti ini ya. Kita nggak neko-neko sahabat-sahabat sekalian. Lalu kemudian kita memastikan bahwa akhir bulan itu waktunya meningkatkan tawakal kita kepada Allah. Banyakin doa gitu. Ya kalau Anda mau sapa-sapa boleh. Tapi kalau kerjaan tiap akhir bulan nyapa-nyapa begitu terus, ya kan kayaknya tendensius banget gitu. Harusnya sahabat-sahabat sekalian, porsinya sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Jadi hanya reminder. Ya, tidak boleh sampai ada paksa-paksa untuk ayo belanja banyak gitu ya. Belanja banyak, barangnya numpuk sahabat-sahabat sekalian, nauzubillah. Jangan sahabat-sahabat sekalian. Kita kepengen enjoy jalanin aktivitas bisnis bersama HNI. Kita kepengen betul-betul jalannya tuh enak, bisa dinikmatin. Orang ngelihat kita juga enak gitu. Ya, enggak orang ngelihat kita kayaknya tertekan gitu kan, stres gitu. Ya, Allah Allah. Mudah-mudahan ini Allah hindarkan pada diri kita. Allah jauhkan dari diri kita. Ya. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, cara kerja benar kita saya akan coba jabarkan. Di antaranya adalah merangkum ya, PCA, home sharing ya, lalu kemudian follow up dengan yang pertama sahabat-sahabat sekalian, yang pertama nih ya, terkait dengan cara kerja benar. Yang pertama, ayo pastikan setiap mitra kita itu berkomitmen menggunakan produk HNI. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saat kita mengenalkan HNI, ketemu dengan mitra-mitra baru, maka pastikan hal yang pertama perlu kita sampaikan adalah menguatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk HNI. Bangun komitmennya, ya. Maka insya Allah sahabat-sahabat sekalian, kalau mungkin ya mereka nih yang tadinya baru coba-coba pasta gigi, sabun mandi, ya istiqomah banget gitu misalnya. Tiap bulan pasta gigi 1, sabun mandi 1 gitu. Ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah, bersyukur Allah pertemukan dengan mitra yang sudah mau mulai belajar komitmen ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah dampingi mitra-mitra baru kita, berikan apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita dalam bentuk komitmen. Sampaikan kepada mereka bahwa hijrah produk ini membawa kebaikan. Kenapa? Karena halal akar kebaikan. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ajak dengan cara kita masing-masing agar mereka tidak setiap saat tuh kalau mau belanja tertekan gitu. Kalau mau belanja produk HNI tuh kayaknya stres banget gitu. Ya jangan. Karenanya perlu kita bangun kesadaran untuk berkomitmen pakai produk HNI gitu. Pakai produk HNI. Kenapa sih harus pakai produk HNI, sahabat-sahabat sekalian? Karena kita yakini bahwa HNI adalah sebuah perusahaan milik Muslim yang insya Allah komitmen
hanya menyajikan produk-produk halal. Dari hulu ke hilir kita siapkan produk-produk halal itu. Dan insya Allah ya, dengan cara-cara yang seperti ini, lalu kemudian jadi produk, lalu kemudian masuk pada tubuh kita, maka dia akan menjadi asupan yang akan menjadikan ya darah dan daging pada diri kita. Dan insya Allah mereka yang terbiasa menggunakan produk-produk halal, maka insya Allah dia akan memiliki sense, dia akan memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi, malu ketika bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, itu ajak untuk berkomitmen menggunakan produk-produk HNI. Kalau orang yang baru kenal dengan HNI, lalu kemudian mereka baru mulai mau mencoba produknya, sabar sahabat-sahabat sekalian. Saatnya nanti kita akan juga sampaikan tentang bagaimana naik level atau berkarir di HNI. Jadi biar tidak orang gampang kabur, gampang pergi meninggalkan kita, ya. Saat kita kenalkan HNI, belum apa-apa sudah langsung dihajar untuk disampaikan materi tentang misalnya bagaimana cara menjadi eksekutif director. Sabar dulu, sabar. Kita perlu sabar, sahabat-sahabat sekalian. Kalau orang bercocok tanam, nggak mungkin hari ini tanam benih, lalu kemudian besok panen, buahnya langsung banyak. Nggak bisa, sahabat-sahabat sekalian. Di HNI juga kayak gitu. Kita perlu sabar, bertahap menyampaikannya. Ajak komitmen menggunakan produk, evaluasi, ya. Lalu kemudian ajak mereka untuk semakin bergairah menambah jumlah produk yang hari ini sudah tersedia dan mereka gunakan untuk dirinya dan keluarganya, sahabat-sahabat sekalian. Itu harus kita kerjakan. Jadi memang ya sabarlah gitu ya. Jadi sabar itu bukan pasif, sabar itu aktif, terus bergerak dan memastikan kita mampu mengevaluasi mitra-mitra baru kita dengan cara-cara yang elegan. Jangan suka didikte, sahabat-sahabat sekalian. Ya, gimana? Udah belanja lagi belum? Kalau belum, awas ya. Kalau ada di grup nggak belanja, left. Ya, jangan. Ya, rangkul mereka, manusiakan mereka. Ini yang sering kita lupakan. Ucapkan terima kasih kepada mitra-mitra baru kita karena mereka telah berupaya untuk menggunakan produk-produk HNI dan mereka jaga istiqomahnya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menggunakan produk HNI. Ya, mudah-mudahan besok berkenan nih pakai yang ini, tambah yang ini, gitu. Jadi mari kita nikmati proses ini. Ajak mereka untuk komitmen pakai produk HNI. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, ya, yaitu belajar jualan, ya, belajar jualan. Kalau saya mencontohkannya gini, Pak, gimana Pak? Nih kaitannya dengan poin 1 dan poin kedua. Gimana Pak? Produk HNI. Ya, lalu kemudian dia memberikan respon, alhamdulillah Pak Ari, bagus produknya, alhamdulillah. Senang sekali saya Pak, ya. Makasih banyak loh sudah mau menggunakan produk HNI. Mudah-mudahan apa yang Bapak rasakan, kebahagiaan apa yang Bapak rasakan bersama keluarga, itu bisa dirasakan juga sama tetangga-tetangga kita Pak di perumahan ini. Itu kalau di sekitar perumahan. Ya, kita boleh nyampaikan juga, Pak, coba deh mulai ceritain kesan Bapak pakai produk HNI sama tetangga di sekitar kita. Gak usah banyak-banyak Pak. Ya, gak usah banyak-banyak. 10 orang aja. 10 orang banyak atau sedikit sahabat-sahabat sekalian? Dikit ya. 10 orang. 10 orang aja Pak. Coba deh Pak, Bapak mulai ceritakan. Jadi targetnya adalah melakukan pembiasaan aktivitas cerita. Gitu. Targetnya bukan untuk closing. Cerita. Ketemu tetangga yang ini, cerita. Ketemu tetangga yang ini, cerita. Gak usah banyak-banyak. 10 orang aja. Lalu kemudian saat ketemu lagi, kita tanya gimana Pak? Ya, ada nggak yang mulai respon dari cerita Bapak? Alhamdulillah Pak, belum ada. Alhamdulillah, walaupun belum ada, nggak ada masalah. Kan targetnya cerita bukan closing. Oke Pak, yuk cari lagi Pak. Di mana kira-kira dia ada tetangga kita atau mungkin saudara kita? Kita mau ceritain lagi tentang rasa bahagia kita menggunakan produk ini. Ceritakan. Ya, sampai kemudian akhirnya satu persatu dia sudah mulai memberikan kabar baik. Alhamdulillah Pak. Ini ada yang mulai mau pesan nih. Itu saatnya Anda belajar jualan. Ya, layanin. Ya, jangan kemudian dipakai sendiri. Dilayanin sahabat-sahabat sekalian. Anda belajar jualan tuh di situ. Itu fase belajar jualan. Ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, begitu akhirnya dia terbiasa bercerita. Ya, bercerita kepada siapapun cerita otomatis.
Karena target cerita awal, misalnya kepada 10 orang, bisa ditingkatkan kepada 20 orang, dan seterusnya. Semakin sering dia bercerita, akan semakin mahir. Ya, jadi targetnya cerita itu bukan closing, tapi agar terbiasa dan kemudian kita mahir, ketemu siapapun kita cerita, dan harapannya kalau sudah mahir, Anda mudah closing. Oke? Gampang ya? Jadi cerita, targetnya adalah cerita. Cerita aja, no baper gitu ya. Jangan banyak-banyak baper lah gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ini yang kedua. Jadi mulai belajar jualan. Lewat apa? Cara cerita. Pak, saya ini 7 turunan gak bakat jualan. Anda kok yakin banget Anda turunan ke-7? Jangan-jangan Anda turunan ke-9. Ya, jadi nggak usah dimasukin ke hati loh, saya nggak bakat jualan. Sama, saya juga nggak bakat jualan gitu. Ya, saya juga nggak jago bisnis ya. Ya, cuman ngulang-ngulangin aktivitas yang itu aja di HNI, ya, PCA, home sharing, follow up, ulang-ulangin terus. Ya, ternyata Allah berikan banyak sekali kemudahan. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu yang kedua ya, sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita pahami ya. Ada mitra baru kita, ya, mulai ajak dia untuk belajar jualan. Karena tidak setiap orang punya kemampuan jualan. Ya udah, cerita aja kalau gitu. Tapi tanpa disadari ternyata cerita ringan kita, rasa bahagia kita yang kita sampaikan, itu membuat orang tertarik untuk ikut mencoba produk-produk HNI. Nanti siklusnya balik lagi. Kalau sudah ketemu dengan tetangga yang tertarik dengan produk kita, siklusnya balik lagi, ajak komitmen. Selesai ajak komitmen, ajak dia untuk belajar jualan. Targetnya adalah memperbanyak cerita, bukan closing ya. Itu yang kedua, sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga, ini yang terakhir nih. Jam berapa sekarang nih? Udah selesai belum ya? Jam berapa nih? Oh, Masya Allah ya. Oke, yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga nih di rangkaian cara kerja benar. Yang ketiga adalah bangun kemitraan. Ya, jadi ini perluasan dari pemaknaan PCA ya, bangun kemitraan. Bangun kemitraan tuh gimana? Bukankah kemudian saat kita sudah bertemu dengan orang yang tadi mau pakai produk, lalu kemudian dia belanja produk, bikin kartu member gitu ya, bikin kartu agen gitu, apakah itu bermitra? Belum. Itu belum, kalau menurut saya belum pada fase bermitra. Sahabat-sahabat sekalian, membangun kemitraan itu adalah, ya, saya contohkan tadi. Yang pertama, ajak komitmen pakai produk. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, yang tidak kalah penting adalah mulai dimotivasi untuk belajar jualan dengan banyak cerita ya kepada siapapun. Targetnya bukan closing, tapi menghadirkan diri kita ini dengan kebiasaan-kebiasaan sukses. Ya, sampai pada akhirnya kalau sudah mahir, Anda akan mudah closing ya. Yang ketiga adalah ajak bermitra. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kan kita sudah punya nih ya orang-orang yang kemudian gabung, terus kemudian orang-orang sudah pakai produk, sudah mulai cerita-cerita. Nah, coba perhatikan. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang sudah mulai terbiasa bercerita, mulai tawarkan, "Pak, Bu, saya mau bantu Bapak atau Ibu nih. Ya, ini kan alhamdulillah nih orang-orang yang kemarin diceritain, akhirnya pada bikin kartu member juga gitu ya. Ini adalah orang-orang yang Allah titipkan loh kepada kita. Jangan sia-siakan, ajak mereka untuk bermitra." Kayak gimana tuh, Pak? Caranya adalah tawarkan kepada orang-orang yang sudah direkrut dan bergabung hasil dari perjalanan cerita tadi, sahabat-sahabat sekalian. Untuk apa? Mulailah ditawarkan melakukan home sharing rekrutmen. Jadi ada home sharing rekrutmen, ada home sharing pembinaan. Ya, mitra-mitra yang sudah mulai bergerak, mulai bercerita, terbiasa dengan aktivitas sukses bersama HNI, sahabat-sahabat sekalian, maka tawarkan, "Bapak Ibu, ini ada mitra Bapak dan Ibu nih, ya, orangnya sudah ada nih, coba tawarin deh. Mau yuk gitu, kita adain sosialisasi pengenalan produk-produk HNI di rumahnya. Nanti nggak usah khawatir Bapak sama Ibu, yang presentasi kita sebagai mentornya duluan ngasih contoh, ya kita." Nah, mitra kita nih yang baru mulai mau aktif, itu tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memastikan undangan, orang hadir, ya, waktu sudah ditentukan. Lalu kemudian kita datang, ya, membersamai mitra kita yang baru mau mulai aktif ini, sahabat-sahabat sekalian, ya. Lalu kemudian kita mulai melakukan aktivitas presentasi di situ. Ya, mitra kita kan ngeliatin tuh, ya, melihat kita, menduplikasi cara penyampaian kita. Sampai kemudian akhirnya 2 kali pertemuan kita dampingin, 3 kali pertemuan kita dampingin. Cuman yang ketiga, jangan kita lagi dong. Siapa yang presentasi? Mitra kita tuh, yang baru mulai aktif.
Pak, ayo Pak, silakan Bapak sekarang untuk presentasi. Kan Bapak udah lihat 2 kali cara presentasi saya. Ayo Pak, belajar presentasi. Cuman Pak, saya agak khawatir Pak, takut Pak. Pak, bagus banget kalau takut. Cara menaklukkan rasa takut adalah dengan melakukan gitu. Sekarang saya temenin Pak, nggak usah khawatir, saya nggak pulang kok. Silakan Bapak ngomong sekemampuan Bapak. Nanti gimana Pak kalau banyak salah? Wajar, Bapak masih belajar. Silakan, saya dampingin. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya mitra baru kita mulai berani melakukan presentasi pertamanya didampingi oleh kita. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang dia rasakan? Mungkin kali pertama dia akan merasakan, oh Pak, aduh besok jangan lagi. Enggak Pak, harus diulang lagi. Harus menjadi sebuah habit, harus menjadi sebuah kebiasaan. Gak usah khawatir, nanti saya dampingi sampai kemudian dia betul-betul mahir sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian dia bisa mandiri melakukan aktivitas presentasi home sharing di banyak titik ya, dimana kita telah mengantarkan dirinya dan terus mendampingi ya. Kalau di tahap awal dampingi jarak dekat ya, kalau nanti sudah mulai mahir ya gak usah dekat-dekat, kita pindah ke tim yang lain begitu. Kita coba cari lagi tim yang baru lagi, lakukan seperti proses awalnya. Ajak untuk komitmen pakai produk, belajarlah jualan ya. Jadi jualan ini ya fase awal yang perlu kita lakukan. Karena seterusnya adalah membangun kemitraan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, baru kemudian ajak bermitra. Saat mereka sudah mulai menikmati proses melakukan agenda home sharing, sahabat-sahabat sekalian, proses home sharing sudah terbiasa, insya Allah Anda akan kebanjiran undangan, sahabat-sahabat sekalian. Nggak percaya? Buktiin deh ya. Nanti Anda akan kebanjiran undangan, Anda akan ketemu dengan berbagai macam event, teman-teman sekalian. Dan sampai pada akhirnya Anda semakin mahir. Kalau udah mahir, jalanin aktivitas bersama ini nikmat banget. Apalagi ditambah dengan bonus yang besar ya, ini efek samping aja ya. Bonus yang besar, Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi itu ya yang perlu kita kerjakan. Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian hari ini sudah mulai terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang membahagiakan, mendampingi mitra bahagia, nemenin mitra home sharing bahagia, nerima bonusnya bahagia, teman-teman sekalian, maka mendistribusikan bonusnya ini juga akan jauh lebih bahagia. Ya, akan jauh lebih bahagia sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, moto yang dulu mungkin saya ajarkan kepada diri saya dan juga kepada mitra-mitra saya tanamkan pada diri saya. Mungkin di tahap awal saat kita mulai melakukan presentasi ya, orang ada yang gabung itu lantaran nggak enak sama kita, kasihan sama kita. Aduh, Bapak udah ngomong banyak banget, datang jauh-jauh ya, nggak ada yang belanja. Udah deh Pak, saya belanja deh ya. Bukan karena produknya bagus, tapi karena kasihan sama kita. Nggak ada masalah ya, istilahnya no problemo gitu ya. Maksudnya sahabat-sahabat sekalian, kita harus canangin waktu buat kita. Biarin hari ini kita dikasihanin, cuman jangan lama-lama dikasihanin terus, jangan. Ya, ada orang gabung HNI disebabkan karena nggak enak sama kita. Ada orang beli produk HNI karena kasihan sama kita. Oh, no problemo. Tapi yang perlu kita ingat, segeralah sukses, jangan terus-terusan dikasihi oleh orang lain. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup adalah saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga buat kita semua tentunya, mari sama-sama kita tanamkan cara berpikir benar sebagai input pada diri kita sehingga menghasilkan output cara kerja benar yang insya Allah sahabat-sahabat perlu yakini kalau cara-cara yang kita lakukan benar, maka dia akan menjadi ladang pahala buat kehidupan kita, buat tabungan akhirat kita sebelum ya. Hari ini kita betul-betul dinyatakan sebagai orang sukses. Orang sukses itu saat dia nanti mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktunya buat apa? Bonus yang Allah kasih lewat HNI buat apa? Kebaikan apa saja yang pernah kita ajarkan, kita ajak kepada orang lain. Ya, kalau sekarang masih semu lah ya. Sukses itu adalah nanti saat kita sudah berhasil mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini, sahabat-sahabat sekalian. Wabil khusus ketika kita membersamai aktivitas bersama HNI ya. Niatkan kebersamaan kita bersama HNI sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. Berniagalah dengan jujur. Kalau nggak jujur, hancur kita ya. Kalau nggak jujur, hancur. Di HNI target kita bukan cuma sekedar naik level ya, bukan cuma sekedar gedein bonus ya, tapi mari sama-sama kita tanamkan kepada diri saya dan kita semua jujur
Ya, kalau Anda jujur, insya Allah Anda akan mujur. Tapi kalau Anda nggak jujur, walaupun kelihatan sukses, misalnya nauzubillah, Anda akan hancur. Jangan. Ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu pada kita keistiqomahan ya dalam beramal, melakukan syiar halal dengan gemar safar, gerakan meluaskan pasar halal dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, tingkatkan ritmenya, insya Allah waktunya nanti sahabat-sahabat sekalian juga akan merasakan kebahagiaan ya, yang mungkin sahabat-sahabat sekalian saksikan, lihat dari para leader yang hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa. Terima kasih kepada leader saya, Pak Bagus Hernowo ya. Ini leader saya yang telah membimbing, menuntun ya, untuk kemudian sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah akhirnya bisa bertemu dengan aktivitas HNI yang sangat luar biasa, menjadikan kehidupan kita ini bersama HNI menjadi lebih dahsyat lagi. Dan wabil khusus kepada HNI, sebuah perusahaan yang insya Allah kita doakan sama-sama, mudah-mudahan umur perusahaan ini panjang dan barokah, dan insya Allah menjadi jalan keselamatan ya buat aktivitas kita, menambah kebaikan ada di HNI gitu. Masya Allah, enak banget jalanin HNI ya. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena kita sedang berjuang dalam sebuah perusahaan yang mudah-mudahan kalau perusahaan ini terus eksis, kebaikan pun juga akan semakin eksis, insya Allah ya. Insya Allah kita doakan karena kita ada di dalamnya. Dan yang terakhir banget, jadilah bukti sukses sejati. Jadilah orang-orang yang sukses signifikan. Jangan merasa puas ketika Anda sudah jadi LED sendirian. Jangan puas. Ya, cara kerja benar mengajarkan kepada kita bahwa suksesnya Anda ketika Anda mampu mentransfer, menginspirasi mitra-mitra Anda untuk jadi seperti Anda, bahkan lebih dari Anda. Ya, itu sukses signifikan. Sahabat-sahabat sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, terutama kepada teman-teman di sales yang telah memfasilitasi acara home sharing online ini. Dan mudah-mudahan insya Allah di home sharing online ke depan, insya Allah sajiannya akan semakin dahsyat lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran buat kita menapaki jalan juang bersama Halal Network Internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf, entah nih saya nggak bisa lihat waktunya ini udah kelamaan atau malah kurang gitu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi lah ya, insya Allah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang luar biasa, dan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.